Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain, yakni minta maaf yang betul-betul menggugurkan dosa. Apakah permintaan maaf secara umum yang terjadi ketika Id telah hadir itu betul-betul menggugurkan dosa atau hanya ucapan basa-basi belaka? Ini wajib kita pelajari ilmunya, karena kalau kita tidak pelajari ilmunya ya seakan-akan udah begitu aja, tidak ada hal lain gitu. Nah, saya membawa satu kitab namanya Kitab Al-Ghunyah. Ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama yang sangat masyhur di Indonesia. Ya. Dan sebelum saya menjumpai kitab ini, saya menggunakan kata kunci al-istihlal al-mubham, minta maaf secara samar, secara umum. Itu ketemu di kitab ini Al-Ghunyah, dan satu lagi di kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata bab taubat dalam kitab Ihya itu sangat mirip dengan bab taubat di kitab Al-Ghunyah ini. Bahkan beberapa alinea kalimat Arabnya sama persis. Ya, mungkin bisa dicek sahabat yang punya referensi masa hidup Imam Ghazali dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani berdekatan apa enggak waktunya. Artinya zaman dulu itu pengarang ngutip kalimat pengarang lain itu biasa, ya, artinya sepaham gitu dengan apa, ya. Nah, ini sama persis, ya. Jadi dalam pandangan Imam Ghazali, istihlal al-mubham juga diangkat di kitab Ihya. Nah, sudah kami rangkum dalam tulisan pendek, sudah dikirim juga oleh Pak Jun ke jamaah. Saya baca dulu rangkuman ini supaya jadi pembuka pembahasan. Saya mulai. Hakikat istihlal, permintaan maaf atau permintaan halal dalam fikih mazolim, yaitu kezaliman yang terjadi antara manusia. Apakah cukup bagi pelaku seseorang yang berlaku zalim untuk minta kehalalan, minta maaf secara umum dan tidak rinci, ataukah ia wajib menjelaskan secara detail bentuk dan kadar kezaliman yang telah ia lakukan? Ini jawabannya di alinea berikutnya. Seseorang yang berbuat zalim tidak cukup hanya minta maaf secara umum, ia wajib menjelaskan kadar dan bentuk kezaliman yang dilakukan, karena kerelaan korban tidak sah tanpa pengetahuan yang jelas tentang haknya. Jadi korban ini kan menderita banyak kerugian. Kalau orang minta maaf secara umum, tiba-tiba begitu, ya orang pasti responnya iya Pak, sama-sama gitu. Tapi ketika dijelaskan kezaliman secara rinci, orang kan berpikir iya Pak, tidak ya. Contoh terbaru nih, ada kasus penyiraman air keras lagi, ya kan? Coba orang dizalimi separah itu, ya, luka bakarnya dan seterusnya. Kalau yang dulu itu sampai matanya seperti itu. Apakah mungkin orang berbuat zalim separah dan sengaja banget seperti itu setelah sekian tahun pelakunya secara hukum nggak ketemu gitu, ya? Nggak ketahuan, tapi Allah mungkin saja membuka hati si pelaku. Setelah sekian tahun hatinya sadar, aduh saya pengen taubat,
ternyata tobat nggak gampang. Ada orang pernah saya siram air keras, dia datang ke rumahnya, silaturahim, ngobrol-ngobrol, minta maaf. Ketika belum dijelaskan dosanya, kira-kira pihak yang dizolimi gimana? Ya udah, enteng aja maafin. Coba terus terang, Pak, saya yang menyebabkan mata bapak buta, saya yang nyiram air keras ke bapak. Kira-kira yang dizolimi gimana? Hah? Gantian, saya harus lempar siram air keras juga ke kamu. Enak aja, minta maaf apaan begitu? Ini seperti ini harus dikaji secara ilmu. Enak banget kalau orang asal minta maaf selesai begitu. Hukum Allah akan menjadi sangat timpang ya, akan kacau balau kalau minta maaf secara umum semuanya selesai. Wah, itu entah ilmu apa, itu jelas nggak benar itu ya. Nah, ini makanya saya sampaikan dalam kitab Al-Ghunyah dan kitab Ihya sama persis. Saya belum meneliti kitab yang lain karena ini yang paling lengkap ya. Kalau kitab lain bab taubat juga ada, cuma kurang lengkap ya. Saya lanjutkan. Jika seseorang berkata, maafkan saya jika pernah berbuat salah kepadamu, tanpa menjelaskan apa yang ia lakukan, maka ini disebut istihlal mubham. Nah, ini kalimatnya istihlal mubham, yaitu permintaan maaf yang tidak jelas objek kesalahannya yang mana. Minta maaf yang bagian yang mana kamu? Artinya kalau memang tidak ada kesalahan khusus, kalau di suasana Id yang bermanfaat seperti apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu jelas bermanfaat banget. Kenapa? Saling mendoakan agar amal selama Ramadan Allah terima. Itu di Al-Quran pun ada, berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Itu bermanfaat ya. Tapi kalau minta maaf secara umum, maaf lahir batin ya, kosong-kosong, aduh itu gak jelas banget. Ilmu apa, dari mana, yang ngajarin siapa, itu harus tanggung jawab nih. Serius nih, saya menuntut orang yang pertama kali ngajarin cara minta maaf begitu, siapa itu? Saya pengen tahu orangnya gitu ya, karena betul-betul nggak ada ilmunya minta maaf seperti itu ya. Bentuk seperti ini tidak memadai. Karena apa? Karena korban tidak mengetahui haknya secara pasti. Pihak yang dirugikan, lah kamu minta maaf apa? Ya pokoknya minta maaf deh. Ya gak jelas begitu, gitu kan? Si korbannya mau maafin, kerugiannya nggak terukur sama dia, ya. Korban tidak mengetahui secara pasti haknya. Ia tidak mengetahui kadar kerugian yang dialaminya. Ia tidak dapat menentukan sikap dengan pertimbangan utuh nih. Kalau dia nggak sadar kerugian yang diderita, maka sikapnya ya sikap basa-basi doang tadi ya. Kalau dengan kesadaran pertimbangan utuh, dia berarti sudah paham kerugian yang dia derita. Padahal dalam kaidah fikih, keridoan tidak sah kecuali setelah adanya al-ilm, yaitu pengetahuan yang memadai atas kerugian yang dia derita. Prinsip dasar dalam hak-hak manusia yang disebut hukukul ibad. Dalam fikih, hak terbagi menjadi dua. Pertama disebut hak Allah, ya, dosa kita kepada Allah disebut hak Allah, yang berbasis pada keringanan dan pengampunan, yaitu dosa-dosa yang tidak menzalimi orang lain. Pokoknya antara kita dengan Allah saja dosanya. Yang kedua, hak manusia atau disebut hak Adam ya, yang berbasis pada ketelitian dan tuntutan keadilan ya. Hak manusia disebut oleh para ulama sebagai hak yang dibangun di atas musyahah, yaitu ketelitian dan tuntutan ya. Musyahah ini
asyuh itu artinya pelit sebenarnya, makna dasarnya. Setiap manusia itu sifat pelitnya itu pasti kuat, ya. Apalagi nanti di hari kiamat, wah masya Allah, setiap orang akan egois dengan kepentingannya. Siapa yang bisa menanggung dosaku, yaitu orang-orang yang menzalimi dia, ya. Artinya hak tersebut tidak gugur hanya dengan taubat pribadi antara pelaku dan Allah, tetapi harus ada penyelesaian terhadap pihak yang dirugikan. Mengapa istihlal umum tidak cukup atau istihlal mubham tadi, ya? Secara yuridis dan etis, pengguguran hak mensyaratkan pengetahuan tentang jenis pelanggarannya, pengetahuan tentang kadar kerugian, kebebasan dalam memilih untuk memaafkan. Nih, orang minta maaf gampang, tapi memaafkan itu pilihan. Boleh maafin, boleh enggak. Jangan dikira, gitu aja nggak maafin gitu. Ya ntar dulu, dosa yang mana? Diperjelas, ya. Jadi memaafkan itu adalah kebebasan memilih, tidak dipaksa. Tapi kalau minta maaf, orang punya dosa minta maaf itu wajib, dia wajib. Tapi memaafkan, ini berkaitan dengan apa? Kerelaan hati, berkaitan dengan kerelaan hati. Nah, jika seseorang tidak mengetahui secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan kepadanya, maka kerelaannya menjadi tidak sempurna secara hukum. Dalam perspektif fikih muamalah, ini sejalan dengan kaidah tidak sah pengguguran hak atas sesuatu yang majhul, yaitu tidak diketahui secara jelas. Sama jual beli barang yang majhul itu juga nggak sah, ya. Umpamanya ikan di kolam belum diambil, ya, belum ditimbang, udah ini saya jual ikan di kolam saya 5 juta, ya. Umpamanya dulu berapa naruh, dulu bibit saya taruh sekian, oh begitu dipanen, wow ternyata harganya lebih dari 10 juta, rugi yang punya ikan. Atau sebaliknya, begitu, ya ternyata tinggal sedikit, banyak dimakan ular atau mati, ya ternyata dari bibit dulu tidak cocok dengan hasil panen, itu mubham namanya, ya. Jadi tidak jelas seperti itu. Sama dengan jual beli apa? Pohon yang buahnya belum sempurna matang, ya. Itu kalau di muamalah namanya Pak ijon, Pak, ya. Nah, itu kalau orang proyek tender sering pada ijon tuh ngapain tuh, Pak? Ya? Tendernya belum jelas, belum di ijon dulu supaya menang tender. Wah itu dosa banget itu, ya. Yang suka-suka ijon hati-hati loh. Tidak sah muamalah ijon-ijon begitu, ya. Kalau yang ijon di tender itu suap sebenarnya, ya. Suap sebenarnya. Baik. Masalah ini tidak berhenti pada aspek duniawi. Ini memiliki implikasi besar pada hari yaumul hisab. Nih efeknya begitu. Kalau minta maaf dosanya nggak gugur, maka tetap akan ada pengadilan di hari yaumul hisab. Dalam hadis tentang orang yang bangkrut, yaitu yang disebut oleh Nabi al-muflis, dijelaskan bahwa seseorang bisa datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi karena dia pernah menzalimi orang lain, pahalanya diberikan kepada korban. Jika pahala habis, dosa korban dipindahkan kepadanya. Ini menunjukkan taubat kepada Allah tidak cukup dalam hak manusia, ya, harus selesai betul-betul sesama manusia. Hal tersebut harus diselesaikan atau dimaafkan secara sah. Nah, kalau sudah ngomong jelas bentuk dosanya, lalu pihak yang dizalimi rupanya baik hati banget, ya udahlah, saya sudah sekian tahun menderita ini,
saya tuntut kamu pun kamu juga sudah jatuh miskin umpamanya gitu ya. Udahlah, saya berharap pada Allah kesabaran saya ini ada pahalanya di akhirat. Sudah kamu saya maafin, sana pergi sana udah, tapi jangan sini-sini lagi kamu ya. Masih parah berarti ya. Itu Rasulullah ketika maafin siapa? Wahsy yang membunuh paman Nabi yaitu Hamzah. Dimaafin, nggak dikisos, nggak apa, nggak dituntut apapun deh. Tapi wajahmu jangan terlihat oleh mataku. Sono. Ya Allah, itu Rasulullah loh Pak, yang pemaafnya kayak apa, tapi maafin Wahsy nggak gampang ya. Beliau kalau melihat wajahnya Wahsy langsung teringat peristiwa wafatnya Nabi yang jasadnya dicabik-cabik. Wah, beliau langsung nangis, langsung sedih ya. Maka sampai Nabi wafat, Wahsy itu kalau dalam majelis selalu ngumpet di belakang tembok, di belakang punggung orang. Kalau Nabi melihat menengok Nabi, Wahsy ngumpet, takut banget kalau matanya Rasulullah menatap wajah Wahsy, takut banget. Sampai Nabi wafat belum lega Rasulullah. Bayangkan tuh, kayak gitu, maafin tuh kayak gitu sulitnya tuh ya. Akhirnya bagaimana cara Wahsy menebusnya? Dengan tombak yang sama yang digunakan untuk membunuh Hamzah. Orang Habsyah Ethiopia itu senjatanya tombak pendek, ketika dilemparkan itu tepat banget, nggak melesetnya. Nah, itu digunakan untuk berjihad ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan untuk menumpas nabi-nabi palsu. Wahsy ikut rombongan, dan akhirnya dengan tombak yang sama Wahsy berhasil membunuh salah satu orang yang mengaku sebagai nabi, itu nabi palsu. Setelah itu dalam sejarahnya Wahsy berkata sambil memegang tombak yang sama, ya Allah, tombak ini telah membunuh manusia terbaik yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu paman beliau, paman Hamzah. Dan sekarang tombak yang sama membunuh manusia yang sangat buruk, yaitu orang yang ngaku sebagai nabi palsu ya. Tombak yang sama membunuh manusia terbaik, membunuh manusia terburuk. Ya Allah, jadikanlah amal ini seimbang. Tuh, cara nebusnya begitu, jadikan seimbang. Kalau nanti berjumpa Rasulullah di akhirat, nggak ngumpet-ngumpet lagi gitu ya. Mudah-mudahan Rasulullah ridho terhadap prestasiku ini. Itu orang minta maaf harus ada tebusannya, itu prestasinya apa, bukan cuma lisan doang. Aduh, kalau lisan doang itu memang menyakitkan hati banget itu ya. Ya, ini harus dipahami yang seperti itu. Baik ya, saya lanjutkan. Taubat kepada Allah tidak cukup dalam hak manusia. Hak tersebut harus diselesaikan atau dimaafkan secara sah. Sahnya tadi apa? Secara rinci ketahuan dosanya. Karena itu jika istihlal dilakukan secara samar dan korban tidak mengetahui haknya, maka sangat mungkin hak itu tetap dituntut di akhirat. Ayo dah, minta maaf omong nggak jelas dosa yang mana, tetap sampai akhirat belum selesai urusannya. Perbedaan jenis kezaliman. Masalah ini perlu dirinci berdasarkan jenis pelanggaran. Contohnya, kezaliman finansial atau fisik yang jelas. Contoh, mengambil harta, merusak barang, memukul, menuduh tanpa bukti. Dalam kasus ini wajib mengembalikan hak. Ya, zaman dulu banyak itu yang orang terkena penipuan umroh, nggak jadi berangkat, ya, uangnya sudah ngumpul. Ternyata biro umrohnya gulung tikar atau emang sengaja curang ya. Masa harta sebanyak itu kemudian tiba-tiba ya udah ikhlasin aja, mana bisa ya. Itu ada pengadilannya sampai akhirat kalau tidak dikembalikan di dunia ya. Nah, kemudian permintaan maaf secara umum tidak cukup, harus ada penyelesaian secara nyata.
Kemudian ada juga kezaliman yang tersembunyi seperti ghibah yang tidak diketahui korban. Nah, ini contoh yang paling gampang dosa terjadi nih. Kita ngomongin aib orang, yang kita omongin ya udah nggak tahu, kita lagi ngobrolin dia gitu kan. Ini gimana? Sulit apa enggak nih taubat dari ngomongin aib orang, tapi omongan itu nggak sampai ke telinga dia. Ini beda nanti kalau obrolan aib itu sampai nyebar parah, sampai berefek khusus, sampai pihak yang digibahi tadi sampai tercemar nama baiknya. Ya, zaman sekarang namanya apa? Pembunuhan karakter gitu ya. Itu lebih sulit lagi taubatnya. Ini cuma obrolan ya, mungkin namanya orang duduk tiba-tiba ngomongin aib orang ya, habis itu udah lupa, nggak terjadi lagi. Ini beda dengan yang kalau yang parah tadi kita sebut fitnah gitu aja ya. Ada orang sengaja banget menyebarkan berita buruk orang, memfitnah sampai efeknya betul-betul parah. Itu bukan sekedar ghibah biasa, itu ghibah yang sampai ke level dusta atau buhtan gitu ya. Nah, untuk yang ringan, ghibah yang ringan ini begini. Pertama, ada dua pandangan ulama di sini. Sebagian ulama tetap mewajibkan minta kehalalannya secara jelas. Kalau memang kira-kira nggak ada bahaya yang terjadi, ya sudah, umpamanya kita waktu pagi, waktu duha ngomongin aib si jamaah habis zuhur ketemu, Pak mohon maaf Pak, kenapa? Tadi pagi saya ngomongin aib Bapak. Aib apaan? Ya udah, ngomong aja terus ya. Tadi pagi Pak kita ngobrol Bapak gini-gini. Oh ya udahlah, nggak apa-apa deh, saya maafin semuanya gitu. Ya udah. Tapi kalau nggak terima gimana? Kalau nggak terima coba. Saya nggak terima kamu nyebar-nyebar aib saya. Terus ya saya akan balas aib kamu, saya sebar. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Yang nggak terima tadi pengen balas? Ya boleh, tapi sepadan ya. Jangan melebihi batas ya. Kan ada ayatnya kalau membalas tidak boleh melampaui batas gitu. Tapi yang paling bagus dimaafkan udah ya, jangan diperpanjang gitu. Sebagian lain, ulama lain berpendapat tidak perlu diberitahukan jika dikhawatirkan menimbulkan kerusakan baru atau malah timbul salah paham tadi. Tapi diganti dengan apa? Diganti dengan doa istighfar untuk korban. Ya, kalau sudah terlanjur ngomongin aib si fulan, ya sudah, nanti habis sholat apa gitu, kita doa ampunan untuk diri sendiri, untuk orang tua, sertakan juga ya Allah ampunilah sahabatku si fulan siapa gitu. Atau di Quran ada surah Ibrahim ayat 41 ya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu doa bagus, bukan main. Kenapa? Minta ampun untuk diri sendiri, kedua orang tua, walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah untuk saudara-saudaraku yang beriman pada hari ketika hisab, perhitungan amal ditegakkan. Ya Allah ampuni kami semua ya Allah. Jadi nanti terjadi saling memaafkan gitu. Kemudian menyebut kebaikannya. Kalau umpamanya tadi ghibah kita sebar kejelekannya, besok-besok di majelis yang sama kita ngomong gini, bapak-bapak mohon maaf ya, kemarin saya ngomong kurang enak tuh si saudara kita, itu saya yang khilaf Pak ya, saya nggak bener lah, orangnya baik kok, orangnya baik gitu. Jadi kita berusaha membuat berita baik tentang orang yang kita ghibai itu gitu ya. Baik, kemudian
dimensi filosofis keadilan ilahi. Keadilan dalam Islam bukanlah keadilan simbolik atau formalitas administratif. Nah, ini agama kita terjebak pada acara-acara simbolik, nah, seperti acara nanti halal bihalal, ya kan? Udah gitu-gitu aja udah, ya. Nggak ada sesuatu yang greget gitu ya. Kalau memang ada dosa yang khusus harus diungkap seharusnya, ya. Kalau cuma acara-acara simbolik, formatif, ya, formalitas, ya udah, ya dapat silaturahminya, dapat namanya kumpul bareng, ya gitu. Tapi dosa-dosa yang khusus perlu penanganan khusus, ya. Mungkin Bapak pernah dengar hadis seorang muslim bersalaman dengan muslim yang lain, rontok dosanya. Iya, itu dosa-dosa kecil yang tidak khusus tadi. Ya, itu betul, hadis itu sahih. Tapi untuk dosa yang betul-betul ada kerugiannya, itu nanti ada ayatnya bahkan, ya. Nanti kami sampaikan. Saya selesaikan dulu nih. Ya. Keadilan dalam Islam bukan hanya simbolik atau formalitas, ya. Harus betul-betul nyata keadilannya. Jika cukup dengan ucapan halalkan semua kesalahanku tanpa penjelasan, maka hak bisa dihapus tanpa kesadaran korban. Bayangkan, korban yang dirugikan banyak, masa langsung haknya dihapus? Wih, kasihan banget. Keadilan berubah menjadi prosedur formal tanpa substansi. Syariat menuntut kerelaan yang sadar, bukan sekedar pernyataan verbal. Itu basa-basi, ya. Pernyataan verbal itu basa-basi. Dimensi etika dan pendidikan rohani. Masalah ini mendidik seorang mukmin untuk kenapa kita wajib memahami ilmu ini? Minta halal secara umum itu nggak menggugurkan dosa yang khusus. Ini hikmahnya di sini. Prinsip ini mendidik seorang mukmin tidak meremehkan hak orang lain. Jangan gampang-gampang berbuat zolim, ya, ke orang lain. Menyadari beratnya tanggung jawab sosial. Wah, itu berat, dosa sosial itu beratnya minta ampun, ya Allah. Kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau dosa ke manusia, sifat dasar manusia tadi apa? Pelit. Memahami dosa sosial lebih kompleks daripada dosa personal nih, supaya orang gak gampang menzolimi orang lain. Taubat dari Allah cukup dengan penyesalan, berhenti, dan tekad tidak mengulangi lagi. Tetapi taubat dari hak manusia memerlukan penyelesaian hak tersebut. Relevansi kontemporer dalam era digital, pencemaran nama baik di media sosial, penyebaran informasi yang merugikan, ujaran yang melukai kehormatan. Seringkali pelaku hanya menulis, jika ada yang tersinggung mohon maaf. Nulisnya di status WA. Dia habis apa? Melukai kehormatan orang, bikin status di WA. Jika ada yang tersinggung mohon maaf. Ini gak jelas banget nih orang nih. Ya, yang baca statusnya aja, wah ini siapa lagi nih orang itu, ya. Ya gak jelas, jangan begitu, ya. Secara etis dan fikih ini belum tentu cukup jika pelanggaran itu bersifat spesifik dan nyata. Kesimpulan akhir nih, penghalalan dan pembebasan hak atau ibro, bahasanya ibro atau baro atau zimmah, mensyaratkan pengetahuan yang jelas. Istihlal atau minta maaf yang bersifat umum tidak menggugurkan dosa. Hak manusia dibangun di atas prinsip ketelitian dan pertanggungan jawab. Jika tidak diselesaikan di dunia, penyelesaiannya terjadi di akhirat atau melalui mekanisme pengalihan pahala dan dosa. Prinsip penting dalam fikih mazolim, pengguguran hak tanpa pengetahuan yang memadai tidak menghasilkan keadilan yang sah secara syariat. Ini tema ini harus diceramahkan di gedung DPR gitu, ya, di lembaga-lembaga yang banyak korupsinya itu.
Ini nggak gampang. Orang segampang itu korupsi, segampang itu. Sudah korupsi nanti diumpetin atas nama pembantunya, atas nama satpam, diumpet-umpetin. Dia pikir duit korupsi itu halal, sampai diumpet-umpetin begitu. Nanti selesai di penjara apa? Wow, masih kaya raya katanya. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa ada orang bangga ya? Wah, pintar ngumpetin hasil korupsinya, nanti setelah keluar dari penjara merasa beruntung masih kaya raya. Ini otaknya, kalau dia muslim pasti otaknya nggak waras itu, ya? Atau nggak ngerti ilmu ini, jangan-jangan. Bagaimana mungkin harta haram dipertahankan begitu? Nauzubillah. Itu dah penyakit yang amat sangat parah ya. Nah, apa dalil Al-Quran yang mendasari bahwa betul-betul dosa hak Adam harus tuntas di dunia atau berpindah di akhirat kalau tidak selesai di dunia? Nih, ingat baik-baik dalil ayatnya, surah Az-Zumar ayat 30-31. Ingat baik-baik, ini dalil yang sahih banget, nggak mungkin didebat oleh siapapun karena Al-Quran langsung. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Engkau Muhammad mati dan mereka semua makhluk juga mati. Kemudian setelah mati ada summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat di hadapan Rabb kalian takhtasimun, akan terjadi perdebatan, persengketaan. Takhtasimun tafsirnya apa? Tubalighuna fil khusumah. Kalian akan beradu argumen, akan adu mulut ya, akan benar-benar berdebat keras di hadapan Rob kalian. Ini berdebat apa? Ikhtisam namanya. Khusumah, permusuhannya berpindah ke akhirat di hari kiamat. Ketika ayat ini turun, ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat Nabi bernama Az-Zubair ibnul Awam berkata, "Ya Rasulullah, atukarraru alaina al-khusumah ba'dalladzi kana bainana fid dunya." Wahai utusan Allah, apakah akan diulang kepada kami al-khusumah, permusuhan setelah terjadi di dunia tadi tidak selesai, apakah akan diulang di akhirat? Atau karroru? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, na'am, ya akan diulang. Maka Az-Zubair berkata, innal amra idzan la syadidun. Sungguh demikian, maka urusan ini menjadi sangat berat. Dalam riwayat yang satu lagi, Zubair juga yang bertanya, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidz dzunub. Ya Rasulullah, apakah diulang kepada kami apa-apa yang terjadi antara sesama manusia di dunia ma'a khawasidz dzunub, bersama orang-orang yang punya dosa khusus. Nih, dosa khusus yang belum selesai di dunia. Nabi menjawab, na'am, la yukarraranna alaikum hatta yuadda ila kulli dhi haqqin haqquhu. Betul, akan diulang lagi al-khusumah, perdebatannya di akhirat, sampai setiap hak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, tidak ada kezaliman sama sekali, ya. Kemudian Zubair berkata, wallahi innal amra lasyadidun, demi Allah urusan ini sangat berat. Bayangkan seperti itu akan terjadi. Kemudian Imam Ibnu Katsir mencantumkan beberapa riwayat dan asar. Asar itu dari ucapan sahabat juga, ya.
bukan cuma hadis tapi dari beberapa asar. Ya, dari Ibnu Abbas paling banyak. Nanti akan terjadi perdebatan banyak sekali, ya, antara apa? Orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik berdebat. Kan di dunia nggak tuntas nih. Orang yang musyrik merasa baik-baik aja, ngapain ente musyrikin saya, itu udah berdebat nanti di akhirat, ya. Ahlul iman dan ahlul kufur, ya. Ar-ra'iyah, rakyat dengan pemimpinnya akan berdebat, ya. Makanya kalau pemimpin alergi dikritik, ya udah nanti tempatnya di akhirat, keroyok aja, ya. Nah, jadi seperti itu semua akan terjadi. Kalau sudah sejelas ini, maka seperti apa taubat kita untuk betul-betul menggugurkan dosa sesama manusia ini. Ketika kezaliman itu betul-betul merugikan secara material dan lain-lain, kerugiannya banyak, ya. Ada memang istilahnya dalam bahasa di Al-Ghunyah ini, lam tatib nafsuhu bil ihlal. Jadi pihak yang dizalimi hatinya nggak lega menghalalkan. Itu memang belum selesai, ya. Dosa hak Adam, kalau yang dizalimi hatinya nggak plong begitu, ya belum selesai. Nah, ini berkaitan dengan hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa menzalimi saudaranya, entah kehormatannya atau apapun, mintalah halal di dunia ini kepadanya, sebelum datang hari kiamat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nih, di sini ulama ahli hadis mengatakan, kenapa Rasulullah menyebut dinar dan dirham dalam masalah minta halal? Kalimatnya gini, tambihun ala annahu yajibu alaihi ayyatahallala minhu walau badala ad-dinar wad dirham fi badli madlamatihi lianna akhdha ad-dinar wad dirham al-yawma ala tahallul ahwanu min akhdhil hasanat awat sayyiat ala takdiri adamit tahallul. Hadis ini kenapa Rasulullah menyebut dinar dirham dalam masalah minta halal? Karena ketika pihak yang dizolimi menuntut ganti rugi harta berupa dinar dirham, maka orang yang berbuat zalim wajib membayar, menebus itu sampai lega, ia sampai lega hatinya, ya. Dan itu lebih ringan di dunia ini, nebus begitu lebih ringan dibanding nanti di akhirat orang yang dizolimi minta pahalanya, itu lebih berat nanti sampai habis pahala tadi. Tuh, jadi umpamanya kita di hari lebaran minta maafnya sambil ngasih tebusannya, enak apa tidak, Pak? Wah, banyak nih orang tebus-tebus dosa, ya, tebus kesalahan, ya, terutama harta-harta yang diambil secara zalim tadi, yang korupsi, yang apa segala macam, itu tanpa diserahkan lagi. Jangan sampai dipertahankan, mau taubat model kayak apa, ya kayaknya nggak ketemu ujungnya, ya. Itu bukan menzalim dia kepada Allah, bukan menzalimi diri sendiri, tapi zalim kepada masyarakat. Itu taubatnya, masya Allah, seperti apa sulitnya. Nah, kemudian ada lagi di sini tentang taubat berkaitan dengan sejak kita akil balik. Ini saya lengkapi keterangannya, ya. Jadi mungkin kita nggak kebayang, ya Pak, ya, cara taubat itu yang rinci bagaimana sebenar-benarnya. Nih saya bacakan, fa amma syartu sihhati taubat fima yata'allaqu bil madi wa huwa ayyarudda fikrahu ila awal yaumin balagha fihi bisin wal awil ihtilam fayufattishu amma madha min umrihi sanatan sanatan wa syahran syahran wa yauman wa sa'atan sa'atan wa nafsan fayanduru ila ta'at malladhi qassara fiha
wa ilal ma'asi malladzi qarafa minha. Syarat sah taubat, kalau kita belum betul-betul ingin mengoreksi, menghisap diri kita sendiri, bagaimana cara memulainya? Pertama, pikiran kita melayang mundur. Kapan? Sejak kita mulai masuk akil balik. Apakah itu dengan masuk usia 15 tahun atau mimpi basah walaupun belum 15 tahun? Karena pada usia itu ketaatan dan dosa, pahala dan dosa sudah dicatat untuk masing-masing diri kita. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari dipikirkan, ya, dilihat mana ketaatan yang tidak beres sampai kita taubat hari ini, ya. Dulu kita katakanlah 15 tahun lah akil balik. Sekarang usia berapa? Yang paling tua berapa nih? 60 ya? 60 ya Allah, sekian puluh tahun ya Allah. Saya 50 tahun, 60 tahun baru mulai sadar. Terus saya dulu sering ninggalin sholat, sering ninggalin puasa, sering berbuat maksiat. Ya Allah, ini gimana korek? Wah, ini Pak, di sini detail banget. Kalau sholat, ya Allah, ini termasuk Imam Abdul Qadir Jilani ngikuti mazhab yang mewajibkan qadha sejumlah sholat yang ditinggalkan. Lah kalau dari akil balik 15 tahun, bertahun puluhan tahun nggak sadar tentang sholat, ya, baru sholat beberapa tahun ini, masa mengkodok sebanyak itu bagaimana, ya? Ini, ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan ulama lain yang tidak mewajibkan kodok, memang ada. Kenapa? Karena ninggalin sholatnya kan dalam kondisi sadar atau disengaja. Ya berarti ya udah, ya tinggal memperbanyak sholat-sholat sunnah gitu. Karena mengkodok yang ditinggalkan disengaja, sebagian ulama mengatakan sudah nggak bisa disusulin, gitu ya. Tapi kalau di sini di Ihya Ulumuddin juga sama, mewajibkan kodok. Masya Allah, sulit bener itu ya. Nanti kodok, datang sholat fardu yang hadir ikut berjamaah, selesai jamaah kodok lagi. Habisin umurnya untuk mengkodok. Wah, berat banget kalau itu ya. Ya, termasuk kalau ba'da sholat asar itu untuk kodok boleh, ya. Ba'da sholat asar kan nggak ada sholat sunnah, tapi kalau untuk kodok boleh, gitu. Nah, kemudian itu sholat. Bagaimana kalau masalah harta? Nah, ini harta ini cukup rumit di sini. Saya simpulkan saja. Harta itu beda dengan kewajiban sholat. Kenapa? Kalau kewajiban sholat ada tadi masuk akil balik. Kalau harta, contoh, ada anak kecil umur berapa umpamanya? Anak kecil umur katakanlah 5 tahun, ayahnya wafat, berarti anak kecil ini sudah dapat warisan. Katakanlah anak kecil ini dapat warisan 1 miliar gitu, ya. Dipegang siapa 1 miliar? Dipegang ibunya, mungkin dipegang pamannya. Itu sejak dia pegang warisan 1 miliar itu, zakat mal sudah berlaku wajib meskipun pemiliknya anak kecil. Karena dalam masalah zakat mal tidak ada kewajiban akil balik. Ya, umpamanya si anak kecil ini begitu udah dewasa, tadi akil balik lah minimal ya. Ternyata dari aku kecil 5 tahun dapat warisan 1 miliar, gak pernah tabunganku ini dikeluarkan zakatnya. Berarti gimana? Ya sejak memiliki itu sampai dia paham wajib zakat bertahun-tahun, kodok tuh zakat malnya. Ngeri apa tidak? Ya Allah Pak, saya kalau meneliti kitab ini dan ya Allah, begini rupa ya. Apa ada orang bertaubat dengan cara seperti ini?
Masya Allah. Karena apa? Walaupun kesalahan bukan kesalahan, kan dia belum ngerti, anak kecil, tapi itu hak harta namanya. Hukuk maliyah memang begitu. Nanti yang dosa ya walinya tadi, kenapa nggak paham dia gitu ya. Makanya kalau tobatnya pengen betul-betul, yaumul hisab pengen ringan, begitu cara mengoreksi hartanya dia sendiri. Kemudian kalau hartanya bercampur halal dan haram, yang ayat tentang riba, ingat kan? Gimana? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Pelaku riba yang menjadi kaya raya karena riba, pengen taubat gimana? Buang semua penghasilan haramnya, kamu boleh pertahankan pokok modalnya dulu berapa. Oh iya Pak, saya udah 10 tahun ini jadi rentenir gitu ya. Terus ya udah saya jadi kaya raya. Dulu berapa uang? Dulu cuma 100 juta sih Pak. Wah, udah sekarang miliar-miliaran ini, Masya Allah. Gimana? Ya sudah, ya keluarin semua itu. Tapi masalahnya kalau hasil muamalah yang haram itu jangan diinfakin ke masjid Pak ya. Nanti Pak DKM harus teliti nih. Ada orang nyumbang banyak-banyak kesenangan loh. Ini duit apa nih? Tanyain ya. Tanyain duit apa tuh, biar bingung orangnya. Nah, itu hanya sumber dari yang muamalah tidak halal itu hanya boleh untuk sarana sosial umum yang bisa dipakai siapa saja, memperbaiki jalan, bikin jembatan, bikin WC umum, bikin apa saja sarana umum. Tapi kalau untuk diamalkan sebagai sodakoh, wakaf, jariyah, mah nggak bisa ya. Itu harus dari penghasilan yang betul-betul halal tuh ya. Tuh, jadi itu pun ya, itu kan tadi muamalah riba, bukan korupsi lah ya, tapi kan muamalahnya tidak halal. Ya udah, kalau taubat keluarin ya, dengan kata lain apa? Siap miskin, memang begitu adanya. Jadi ketika kaidah ini dipahami dengan baik, kita umat Islam nggak perlu pikir repot-repot undang-undang perampasan aset yang alatnya minta ampun, nggak. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak disahkan ya. Kayaknya sampai kapan kalau yang mau ngesahin pelakunya juga bagaimana ya. Itu makanya ngeri sekali. Nggak usah pakai undang-undang, ini hukum Allah ya. Ya. Hukum Allah wajib ya. Karena apa? Karena kalau kamu taubatnya nggak begini, ya nggak sah taubatnya ya. Insyaallah kalau kita sudah seperti ini, bismillah, kita berharap ilmu ini nyebar luas ya. Saya pikir pesantren semua mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin loh ya, semua pesantren. Tapi bab taubat itu pernah diteliti secara khusus, saya juga nggak tahu. Saya juga menemukan di bab taubat kitab Ihya Ulumuddin karena menggunakan kata kunci tadi, al-istihlal al-mubham. Ketemu baru. Tapi kitab-kitab yang lain belum muncul ya. Saya pengen tahu berapa banyak ulama yang mendukung teori cara taubat seperti, bukan teori ya, hukum taubat yang seperti ini. Kalau nanti makin banyak, oh ternyata mungkin yang salah ya Pak, enggak ustadznya, Pak kiainya yang enggak ya menjelaskan secara pahit. Ini kan pahit menjelaskan begini ya, harus pahit begini, apa boleh buat, jelasin ya. Nah, bismillah, mudah-mudahan pengetahuan ini nyebar. Setiap orang nanti akan muncul kesadaran, oh iya, buat apa saya kaya raya kalau dari perkara haram. Aduh, berat di akhir. Kalau dia nggak meyakini akhirat, ya udah, ya terserah dia. Tapi bagi orang yang meyakini yaumul hisab, berfikirlah masalah ini ya. Mudah-mudahan akan menjadi kalimatnya di Quran, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kita ingin mendapatkan hisab yang ringan
Lah kalau kita ingin dapat hisab yang ringan tapi nggak melakukan langkah upayanya, ya berarti angan-angan kosong namanya ya. Baik, silakan kalau ingin diskusi tentang tema ini kami persilahkan, atau mungkin mau ada pengakuan juga boleh. Biasanya dulu mungkin nyolong jambu tetangga gitu, nggak tahu gimana cara tobatnya gitu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik karena satu, ketika tadi ada teori tiap lebaran kosong-kosong gitu tanpa penjelasan. Saya pikir ini akan mereduksi juga makna ayat wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, kalau sudah tahu sekeras ini kan ternyata ciri muntakin itu juga berat dilakukan. Berat sekali. Yang kedua, di hadis arba'in itu juga ada al-muslim akul muslim la yadlimuhu wa la yahdibuhu. Nah, ini kosong bisa menjadi salah satu yahdibuhu gitu, mengelabui gitu. Mengelabui banget. Tapi begini Ustaz, ada hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, apa bedanya istinbadul ham dan islah? Karena ada satu akidah darul mafasid 4 dalam ala jalbil masad. Jadi dikhawatirkan dengan adanya pengakuan yang terlampau detail, itu misalkan dia akan membuka pintu pemuduratan baru. Betul. Yang kedua, saya kira tadi ketika ada aib yang disebarkan, lalu boleh nggak dibalas? Boleh, asal setimpal. Itu ayatnya memang betul, redaksinya begitu. Betul. Tapi sebetulnya saya memahami filosofi ayat ini adalah walakin sobartum. Tambahannya dikunci dengan itu. Kenapa? Karena saya rasa mustahil bagi manusia membalas setimpal. Contoh, saya ngomongin Pak Misbah satu ayat, saya nggak akan membiarkan ngomongin Pak Misbah dengan satu ayat juga. Pasti saya minimal 1,5 ya. Pengen puas ya, pengen puas. Saya dipukul satu orang, boleh balas nggak? Boleh, tapi saya bawa 2 orang pasti. Minimal orang yang kedua. Jadi nggak mungkin secara dasar. Susah untuk setimbal adil, susah. Saya kira itu. Baik. Semoga bisa. Ya. Saya jawab yang pertama aja, karena yang kedua wawasan lah ya. Baik, yang pertama aja. Islah dalam bertaubat itu apakah cukup atau tidak? Karena dalam Al-Quran illal ladzina tabu wa aslahu, itu banyak ayat kalimatnya gitu. Apakah islah saja cukup tanpa penjelasan detail? Nih, sekarang gini. Ada dalam Al-Quran, ini surah Al-Baqarah, tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan, kemudian diumpet-umpetin, tidak disampaikan ke manusia. Ya, kalau dia ingin taubat, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, baru faulaika atubu alaihim. Ya, karena konteks dosanya sangat khusus. Tabu wa aslahu belum cukup sebelum ada wabayyanu. Ini saya kembangkan di kitab-kitab yang lain. Kalau orang pernah ngajarin, mohon maaf, aliran sesat dan pengikutnya banyak, itu tobatnya bukan tobat sendiri dia, enggak, dia wajib mengerahkan kemampuannya. Siapa dulu yang diajari aliran sesat? Pak sini pak, saya dulu ngajarin sholat pakai bahasa Indonesia, boleh? Ternyata enggak, maunya gitu ya. Jadi jangan Allah maha besar, bagaimana itu ya pun. Dulu kan ada tuh aliran sesat sholat bahasa Indonesia. Harus melakukan upaya menjelaskan kesesatan yang dia ajarkan. Kalau itu nggak dilakukan, islahnya belum memadai. Ya, kalau konteks ayatnya tadi yaitu menyembunyikan kebenaran tentang kedatangan Rasul Nabi Muhammad, ya, dan itu oleh orang-orang Yahudi kan diumpetin. Ya, kalau pengen taubat, ya sebarkan kebenarannya, jangan ada disembunyikan. Berarti selain taubat, islah tabyin. Itu karena apa? Dosanya khusus. Ya, kalau dikhawatirkan ketika kalau mau berterus terang malah ngeri akibatnya, itu ada contohnya di sini juga di Al-Ghunyah. Gini, kazinahu
bi jariyati atau bi halilati jarihi. Ini bicara orang selingkuh ceritanya Pak ya. Jadi umpamanya si fulan ini selingkuh sampai zina ya, entah mungkin karena pacar lama tuh kita nggak tahu ya. Terus si bapak ini pengen terus terang ke suaminya, Pak mohon maaf ya, kenapa saya berzina dengan istri bapak. Kira-kira gimana? Nah kalau itu terjadi, kira-kira terjadi nggak contoh begitu? Terjadi ya, mungkin aja kan ya. Nah, karena selingkuh banyak terjadi di mana-mana. Tapi kalau diungkapin secara gamblang gitu, wah timbul persoalan macam-macam. Nah, satu-satunya cara tadi adalah tunjukkan bahwa kita punya itikad baik tentang tidak mengulangi itunya, tetap tidak menyebut dosanya, tapi betul-betul apa kesulitan orang itu kita ambil hatinya, kita betul-betul baikin dia. Seandainya nanti di akhirat timbangan amal dilakukan, kebaikan kita membantu dia itu akan menutupi kekecewaan dia ketika tahu secara jelas dosanya. Ya, umpamanya ternyata si bapak ini miskin hidupnya, kita bantu ekonominya, entah segala, pokoknya ntar mungkin kan rada aneh juga, dia orang jadi baik banget ke saya, ya walau alam dah, ntar curigai kita nggak tahu. Pokoknya segala upaya mengambil hatinya, dalilnya di sini al insan abdul ihsan, dalilnya itu doang. Manusia itu kalau dibaikin hatinya luluh begitu. Nah, diharapkan sampai di akhirat akan terjadi gitu. Kenapa Pak? Mungkin Anda pernah dengar ayat tentang wa naza'na ma fi sudri min ghillin ikhwanan ala suri mutaqabilin. Jadi ketika yaumul hisab itu Allah yang akan mencabut ghil. Ghil itu apa coba? Yang dendam, yang unek-uneknya apa? Itu di yaumul hisab. Karena nggak mungkin orang diizinkan masuk surga, unek-uneknya belum beres, itu nggak mungkin. Semua orang yang masuk surga dendamnya udah selesai. Masa di surga masih kejar-kejaran? Nggak mungkin kan? Nah, sebelum masuk surga itulah bagaimana cara Allah mencabut ghil tadi. Nah, kalau kita punya pembanding dosa kita, jadi kaidahnya al-insan abdul ihsan. Udah, bye-byein aja. Cuma kita mau terus terang, ngeri banget, takut dibacok gitu ya. Nah, ya udah, daripada nanti ngeri, dah gitu aja. Baik, itu aja tambahannya. Ada lagi? Silakan. Ya, pokoknya sekarang minta maaf, jangan bilang 0-0, bukan skor bola ya. Apaan skor bola? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Islam ini hanya salah satu referensi hukum. Betul. Referensi hukum lain, hukum Belanda dan hukum lain. Contohnya misalnya tentang hukum perdata. Ya. Ketika sudah masuk ke hukum pidana, perdatanya selesai. Betul. Kemudian hukum zina. Zina itu kalau bayar jual beli nggak masalah. Beres. Nggak ada aduan. Kemudian juga zina, kita suka sama suka juga diperbolehkan. Nah, distorsi hukum ini bagaimana pertanggungjawabannya ketika antara hukum Allah berbeda dengan hukum kita tinggal di sebuah negara? Itu bagaimana mempertanggungjawabkan ini terkait dengan itu? Terima kasih. Baik, ya, begini, sangat bisa dipahami bahwa karena hukum dunia, hukum Islam, syariat tadi nggak ada penerapannya, yang tadi orang kumpul kebo, orang apa, kayaknya bebas-bebas aja, ya dosanya utuh, mau taubat kayak apa ya sudah, nanti tetap hisabnya di akhirat. Karena salah satu taubat dalam bab zina
Silahkan dicek di sirah sahabiyah, seorang wanita yang, Nabi aku berzina. Nabi pertama nolak sampai dia terbukti hamil. Nggak mungkin dia sudah wanita menikah, berarti apa? Rajam. Nggak mungkin aku rajam wanita hamil, biar nanti tunggu anakmu lahir, sampai anak itu mulai bisa makan roti lah dalam hadisnya itu. Dan ada yang pegang, ibunya siap dirajam. Dan Nabi mensolati jenazah wanita ini. Walaupun ada sahabat yang komentar, wahai Rasul, dia kan pezina, kenapa disolatin? Taubatnya dia bisa mencukupi penduduk Madinah, saking tingginya. Jadi memang dosa yang gede, nggak ada taubat maksimal, ya dosanya utuh, gitu ya. Nah, berkaitan dengan sistem sebuah negeri atau masyarakat nih, jangankan hukum masyarakat, ini Rasulullah langsung, hadisnya sahih, saya bacakan. Aku adalah manusia seperti kalian, dan kalian berselisih di hadapanku. Yang ini minta keadilan di hadapan Rasulullah, bahwa sengketa. Dan sangat mungkin ada orang yang sangat pandai berbicara, lalu aku tertarik dengan hujah dia, ya sudah aku menangkan dia. Padahal ternyata dia pihak yang zolim. Sementara pihak yang dizolimi karena nggak pinter hujahnya, kelihatan lemah, ya sudah, aku memutuskan ngikuti yang zohir saja, yaitu memenangkan orang yang nah kalimatnya gini, wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa'aqdiya lahu binahwi ma asma'u, sesuai yang aku dengar. Jadi Rasulullah kalau jadi hakim nggak dapat wahyu jegrek, enggak ngerti isi hati manusia, enggak, ini bohong nih, Nabi nggak tahu, menghukumi secara zohir saja. Tapi ingat ujung hadisnya, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku menangkan perkaranya tapi ngambil hak saudara yang lain secara zolim, sesungguhnya aku sedang memberi dia sepotong api neraka. Terimalah kalau mau. Berarti apa? Nabi mengedepankan kejujuran. Nih kamu pinter ngomong, aku menangin, nih neraka mau. Oh enggak Nabi, aku yang bohong, dia yang benar. Dididik untuk jujur. Seandainya tetap nggak jujur juga, nih penjelasan para ulama, hukmul hakim la yuhillu haraman fi nafsil amri. Keputusan hakim, vonis ingkrah, tidak mengubah status barang yang diambil secara zalim. Haram tetap haram walaupun disahkan oleh vonis hakim. Tidak mengubah menjadi halal. Makanya apa? Nih sepotong neraka kamu ambil. Karena gara-gara dia pinter ngomong. Kalau zaman sekarang apa? Saya bisa menyewa pengacara 12 gitu. Jadi menang kan? Pinter gitunya. Buat apa menang perkara tapi zolim? Tuh, berarti persidangan itu tetap dihukumi secara zohir. Dan pihak yang menang belum tentu bebas sampai akhirat kalau dia menang dengan cara kecurangan dan kezoliman. Ya, sudah terjawab. Berarti hukum apapun di suatu negara kalau nggak berekor mutlak kepada hukum Allah begini, ya sudah, itu hanya hukuman tertulisnya saja. Apakah bebas di akhirat secara hisab? Biarkan nanti kembali berdebat di pengadilan akhirat. Begitu ya. Nih, jadi Rasulullah sendiri yang sering dapat wahyu, kalau jadi hakim ya manusia biasa, nggak ngerti isi hati manusia. Begitu. Ya, makin serem pokoknya dah. Cukup ya. Alhamdulillah. Ada lagi nggak sih? Mas silakan. Malah dibawa. Oh ditunjuk. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat salah pada manusia, tetapi tidak secara langsung. Misalnya, saya pemilik perusahaan melakukan illegal logging penerbangan kita secara liar, kerusakan akibatnya banjir bandang, korbannya ribuan orang, ada yang nyawa, ada yang harta benda. Baik. Termasuk mungkin pertambangan, lumpur lapindo, korbannya ribuan orang. Ya. Minta maafnya kita dari swasta. Masya Allah. Keseluruhan. Baik. Ini yang akal kita nggak sanggup untuk jadi ahkamil hakimin. Hakim tertinggi memang hanya Allah ya. Kita nggak sanggup menghukumi bagaimana, tapi secara kaidah yang kita bahas, jadi kezaliman bisa langsung, bisa tidak langsung. Seperti sebuah orang bikin undang-undang, ternyata dengan berjalannya waktu, wah undang-undang ini mempersulit banyak orang, udah revisi umpamanya. Kalau enggak udah berarti ini ya ada kezaliman terjadi sekian lama. Semua kezaliman itu bisa langsung tidak langsung, tetap ada tanggung jawabnya. Contoh, pembunuhan itu kalau kita bentuk sebuah tim pembunuh bayaran, penyandang dananya, eksekutor di lapangannya, ya, kemudian otak intelektualnya yang ngatur strateginya, ya. Bahkan yang cukup ikut setuju, hadisnya ada tuh di Riyadhus Shalihin, barang siapa menolong orang lain dalam satu pembunuhan meskipun dengan sepotong kalimat, dia akan tertulis dari kiamat putus asa dari rahmat Allah. Dia cuma penonton. Kalau kita komen lah di gini ya, begitu ada oke, kita senang ikut, jadi mengiyakan, mensupport. Contoh paling gampang ya, kalau ada maling dibakar segala macam itu kan, ada orang lagi duduk, oh ya bunuh, dia mensupport ngomong bunuh, padahal cuma duduk, kena dosanya loh Pak. Bayangin aja ya, apalagi yang jelas tadi entah pengeboran